Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan seleksi P3K tahun 2021. Kita lihat di sini, Komisi 10 perjuangkan pengangkatan guru dan tenaga pendidik honorer. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menjelaskan semangat panitia kerja atau panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan terletak pada status pengangkatan menjadi ASN, PNS, dan P3K, bukan pada proses seleksi. Sebab jika proses seleksi menurut Saiful tidak dapat menjamin mereka yang sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi ASN. Kalau seleksi masih ada potensi guru yang mengabdi lama nanti bisa kalah seleksi. Kalau pengangkatan artinya jelas nanti skemanya. Nanti yang mengabdi lama menjadi pegawai dengan status P3K. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan, ujar Saiful saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Senin 15 Maret tahun 2021. Nah, jadi Komisi 10 DPR RI ini memperjuangkan pengangkatan menjadi ASN, teman-teman, bukan pada proses seleksi. Karena apabila proses seleksi, maka ini tidak ada jaminan mereka yang sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi ASN. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Komisi 10 DPR RI. Salah satu yang masih diperjuangkan Komisi 10 DPR RI adalah nilai afirmasi pengabdian guru aktif selama 3 tahun terakhir yang usianya di atas 40 tahun. Di mana saat ini Kemendikbud memberikan poin 75 dari total 500 poin. Komisi 10 berharap poin yang diberikan atas pengabdian guru yang sudah lama adalah 250 sampai 350 poin. Kalau afirmasi versi Komisi 10 kan pengangkatan. Afirmasi Kemendikbud yang guru honorer mengabdi lama dengan cara afirmasi baru 75 poin dari 500. Masih tidak adil menurut kami, paling tidak 250 poin, kalau bisa 75% berarti 350 poin. Ini yang masih terus kita perjuangkan, pungkasnya. Nah, jadi Komisi 10 DPR RI ini menanggapi pernyataan dari Kemendikbud yaitu memberikan afirmasi bagi guru honorer yang di atas 40 tahun, yaitu mendapat 75 poin dari total 500 poin. Dan menurut Komisi 10 DPR RI ini masih tidak adil, teman-teman. Paling tidak ini harus mendapat 250 poin atau paling tidak yaitu 75% berarti 350 poin. Jadi ini yang terus diperjuangkan oleh Komisi 10 DPR RI. Kemudian ini adalah skema penempatan P3K tahun 2021, teman-teman. Nah, di sini kami juga membuat permisalan, teman-teman. Ini misalkan di salah satu instansi daerah, yaitu misalkan di Kabupaten Bondowoso. Untuk skema penempatan ini misalkan ada 3 SD, teman-teman. Misalkan yang pertama yaitu SDN Gayam Kidul 2 ini membuka 1 formasi guru SD. Kemudian di SDN Mawar ini membuka 2 formasi guru SD. Kemudian di SDN Melati ini membuka 2 formasi guru SD. Nah, setelah melakukan serangkaian seleksi P3K mulai dari tahap administrasi dan tahap ujian seleksi, misalkan diketahui hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk di SDN Gayam Kidul 2 ini membuka 1 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini ada 4 orang. Kemudian di SDN Mawar ini membuka 2 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini hanya 1 orang. Kemudian di SDN Melati ini membutuhkan atau membuka 2 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini tidak ada. Nah, berdasarkan hasil dari seleksi ini, maka berlaku ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, teman-teman. Kita lihat di sini, bagi peserta yang lulus passing grade ini khusus di sekolah negeri. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, jadi guru yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut ini lebih diprioritaskan, teman-teman, dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang baru mendaftar ke sekolah tersebut. Namun, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Kita lihat yang di SDN Gayam Kidul 2, teman-teman. Di SDN Gayam Kidul 2 ini kan membuka 1 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini ada 4. Nah, jadi jumlah yang lolos passing grade ini melebihi dari formasi yang ada, teman-teman. Jadi berlaku perankingan atau nilai tertinggi yang berhak lolos menjadi ASN P3K. Nah, jadi berdasarkan nilai ini yang berhak lolos ini adalah yang Andi, teman-teman, karena nilainya lebih tinggi daripada Tiar, Ayu, dan Aril. Nah, jadi Andi inilah
yang berhak mengisi atau lolos menjadi ASN P3K di SDN Gayam Kidul 2. Sedangkan Tiar, Ayu, dan Aril ini kalah saing teman-teman, namun masih memiliki kesempatan nantinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman. Kemudian kita di SDN Mawar. Nah, di SDN Mawar ini kan membuka 2 formasi guru SD. Sedangkan yang lolos passing grade ini kan hanya 1 orang. Nah, jadi otomatis 1 orang ini yang berhak lolos. Jadi masih kurang 1 lagi. Kemudian kita lihat lagi di sini di SDN Melati ini membuka 2 formasi guru SD. Sedangkan yang lolos passing grade ini tidak ada teman-teman. Nah, jadi tetap masih membutuhkan 2 guru honorer untuk mengisi di SDN Melati. Nah, berdasarkan hasil seperti itu, ini berlaku ketentuan berikutnya teman-teman yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Kita lihat di sini. Peserta-peserta yang tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Nah, apabila di SDN Mawar dan di SDN Melati ini masuk dalam kategori sekolah yang paling diprioritaskan oleh Kemendikbud, maka Tiar, Ayu, dan Aril ini memiliki kesempatan untuk mengisi di SDN Mawar dan di SDN Melati tersebut teman-teman. Namun di ranking kembali. Jadi antara Tiar, Ayu, dan Aril ini di ranking kembali dan nilai tertinggilah yang ditempatkan terlebih dahulu. Nah, jadi antara Tiar, Ayu, dan Aril nilai yang paling tinggi ini adalah yang Aril teman-teman, yaitu 370. Nah, jadi Aril inilah yang ditempatkan terlebih dahulu di sekolah yang paling diprioritaskan tersebut. Nah, jadi Aril inilah yang akan mengisi atau ditempatkan di SDN Mawar, karena di SDN Mawar ini masih kurang 1 guru lagi. Namun Aril ditempatkan di SDN Mawar ini bisa menolaknya teman-teman. Misalkan jarak SDN Mawar ini terlalu jauh misalkan. Nah, jadi Aril ini bisa menolaknya dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian di SDN Melati ini membutuhkan 2 formasi guru SD teman-teman, namun kosong. Nah, misalkan di SDN Melati ini juga masuk dalam sekolah yang diprioritaskan oleh Kemendikbud, maka Tiar dan Ayu ini akan di-ranking kembali teman-teman untuk mengisi di sekolah yang diprioritaskan tersebut. Nah, jadi Tiar dan Ayu ini di-ranking kembali. Namun di SDN Melati ini karena membutuhkan 2 formasi guru SD, maka Tiar dan Ayu ini adalah yang berhak mengisi di SDN Melati tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman skema untuk penempatan P3K tahun 2021. Nah, jadi satu syarat yang harus teman-teman penuhi adalah wajib lolos passing grade. Karena apabila teman-teman lolos passing grade, maka peluang lolos menjadi ASN P3K ini semakin besar teman-teman. Teman-teman nanti bisa saja lolos di sekolah yang sudah teman-teman pilih. Namun apabila tidak lolos atau kalah saing, maka teman-teman masih bisa memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K di sekolah lain dalam satu kabupaten atau kota yang sama yang paling diprioritaskan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.